Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Villa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam channel Tri Handayani. Insyaallah hari ini kita mau berbincang sedikit mengenai seputar parenting ya, yakni mengenai cara atau waktu-waktu yang tepat orang tua dalam menasihati anak-anak tercinta. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa sulit sekali saat menasihati sesuatu, tidak bisa dicermati oleh anak-anak kita, atau mungkin kondisi anak-anak kita sedang dalam situasi yang sedang marah, emosi dan sebagainya. Nah, barangkali karena kita belum mengingat waktu yang tepat dalam kita menasihati anak-anak kita. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menasihati anak-anak kecil itu beliau lebih sering menggunakan 3 tempat atau 3 waktu. Waktu yang pertama yang Rasulullah sering sampaikan nasihat beliau saat kepada anak-anak kecil, yakni saat dalam perjalanan. Pernah suatu ketika Rasulullah menasihati Ibnu Umar tentang sesuatu hal, sebuah pesan nasihat itu saat beliau dalam perjalanan bersama Ibnu Umar. Jadi saat Rasulullah saat menempuh perjalanan bersama Ibnu Umar, disitulah Rasulullah memberikan sebuah nasihat kepada anak tersebut, kepada Ibnu Umar. Nah, begitupun kita ketika barangkali saat memboncengkan anak kita dalam perjalanan mau ke sekolah atau saat bepergian dalam kendaraan, itu jadi satu momen penting untuk kita menasihati anak tersebut. Itu adalah waktu pertama yang sering Rasulullah lakukan saat menasihati anak kecil. Yang kedua, waktu saat menasihati anak kecil adalah saat makan. Nah, saat makan di sini ini adalah waktu yang tepat ketika kondisi saling santai, kemudian semuanya saling berakrab ria. Di situ ada momen dalam menasihati. Ini juga Rasulullah lakukan ketika Umar bin Abi Salamah saat waktu kecil ya. Ketika si Umar bin Abi Salamah waktu kecil itu ketika makan bersama Rasulullah, tangannya tidak berhenti ke sana kemari ngambil sesuatu, maka disinilah waktu yang tepat Rasulullah menasehati cara makan menggunakan tangan kanan, kemudian sambil duduk, kemudian memulai makan dengan baca doa. Ini cara yang tepat saat Rasulullah memberi nasihat. Jadi di saat waktu makan. Dan yang ketiga yang Rasulullah lakukan ketika memberikan nasihat kepada anak kecil adalah ketika kondisi anak tersebut sakit. Saat sakit itu hati-hati yang tadinya keras itu akan mudah dilunakkan. Ini juga sempat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat itu ada seorang anak Yahudi yang dia menjadi anak sedang dalam kondisi sakit. Lantas Rasulullah SAW mendatangi si anak tadi, kemudian si anak tadi oleh Rasulullah didekatkan di kepalanya sambil Rasulullah mengatakan, masuklah Islam kamu. Nah, kemudian sang anak tadi melirik kepada ayahandanya. Ayahandanya kemudian mengatakan, ikutilah Abul Qasam, maksudnya ikutilah Rasulullah SAW. Dan di saat itulah sang anak Yahudi tadi akhirnya masuk Islam. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, alhamdulillah selamat kamu ya, jadi insya Allah terbebas dari api neraka. Nah, ini 3 waktu penting yang Rasulullah sering lakukan saat menasehati anak-anak. Begitupun kita, barangkali waktu kita saat menasehati anak kita kurang pas, mungkin bisa jadi 3 waktu tadi belum kita manfaatkan. Jadi sekali lagi 3 waktu. 1 saat kondisi dalam perjalanan, yang kedua saat makan, dan yang ketiga adalah ketika anak sedang sakit. Itu 3 waktu yang tepat, yang bagus yang Rasulullah lakukan saat menasihati anak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.